Oke, selamat datang di Sentimen Podcast. Episode berapa gua nggak tahu. Ini Sentimen Podcast versi urgent, versi capek, versi muak gitu ya. Kali ini gue cuma pengen yapping aja, nggak ada. Ya ada sih tema tertentu yang pengen dibahas, tapi kayak gue pengen yapping aja tentang keadaan, terutama ya keadaan di Indonesia kali ini gitu ya. Kayak gue tuh udah capek banget gitu ngelihat pemberitaan tuh yang setiap hari ada aja pemberitaan negatif dari pemerintah, dari ya macem-macem lah, banyak banget. Kayak ini tuh jadi alasan gue tuh nggak tapping podcast, karena gue udah nyiapin nih, gue pengen bahas ini. Begitu gue udah mau syuting, besoknya nongol lagi berita baru negatif lagi. Gue udah ubah skrip, gue pengen masukin yang ini, besoknya ada lagi. Kayak nggak udah-udahnya gitu, capek banget. Mau nyampe kapan gitu. Dan ini ya, iya sesuai yang gue bilang, gue cuma pengen yapping aja nih di konten kali ini. Gue juga, nih gue tuh tapping di jam 11.57 malam, 11.57 malam ya. Gue udah mau tidur tadi, cuma kayak biasa lah ya, sebelum tidur gue ngecek itu dulu, kayak YouTube, gue tuh pengen nonton kan, nyari-nyari video apa ya yang seru gitu buat pengantar tidur. Terus gue cari-cari di laptop kan, udah siap-siap mau tidur lah pokoknya. Dan di laptop kalau lu buka tab baru kan, kayak ada, gue kan pakai Microsoft Edge ya, kalau kalian yang pakai juga pasti ngerti maksud gue. Kayak ada kayak widgetnya gitu, ada berita, ada stock market dan lain-lain gitu. Nah tadi ada yang apa ya, intriguing banget buat gue gitu, ada yang menyita perhatian gue banget. Tadi stock market itu kan ada LQ45 sama IHSG ya. Gue ngeliat IHSG anjir cuma 5.590 something gitu, udah di bawah 5.600 nyet. Mana udah gitu dolar udah 18.000 kan. Gue udah capek gitu dari kemarin, dolar dolar dolar. Udah gitu kita udah menyuarakan begini begitu, tapi yang di atasnya kayak orang desa nggak pakai dolar. Kayak gimana anjing, capek banget. Kayak kita tuh keadaan begini, kita udah berusaha sebisa kita gitu kan, buat buat tetap survive kayak gimana. Tapi kan yang nggak bisa kayak gini terus, harus ada perubahan atau apa. Begitu kita menyuarakan aspirasi, yang di atasnya ngejawabnya begitu kan, gimana gitu. Capek. Dan ini bukan sekali dua kali, ini udah akumulasi sekian lama. Kayak dolar kan nggak tiba-tiba jadi 18.000, IHSG nggak tiba-tiba dari 7.000 something, 7.100 something jadi 5.590-an gitu. Udah, aduh, gue udah capek banget lah denger berita-berita kayak gini. Kayak apalagi MBG juga, nggak udah juga berita negatifnya. Kepala MBG dicopot, katanya jual beli apa namanya, SPPG ya, yang apa namanya, dapur ya, istilahnya dapur apalah itu, pokoknya tempat bikin MBG-nya. Ya lu bayangin aja anjing, ada satu orang punya 80 sekian dapur, satu dapur sehari 6 juta. Gimana itu ceritanya? Aneh banget. Udah pakai, gue yakin banget ini semua kayak efek domino dari MBG ya, MBG yang terlalu dipaksain. Jadi karena dananya kurang, akhirnya nyomot sana sini, akhirnya yang harusnya buat ini jadi buat MBG, yang ini jadi terbengkalai, jadi segala macam, jadi snowball. Yang dikiranya efeknya nggak seberapa, taunya nyebarnya kemana-mana gitu, sampai segede gini dampaknya tuh. IHSG separah ini terakhir gue lihat kayaknya waktu COVID deh, 2020. Iya kayaknya, gue belum pernah lihat IHSG segini. Maksudnya sebelum COVID aja ekonomi tuh ya baik-baik aja. Itu IHSG di angka 6 ribuan, 6.700 sekian. Itu sebelum COVID loh. Ini sesudah COVID kita kita bahkan udah nyampe 7.000 sekian.
sekarang turun lagi ke 5.590-an, kan gila. Buat tuh yang nggak ngerti ya, kenapa kenapa sih IHSG pada turun, stok-stok pada turun. Stok, harga harga itu kan turun karena demandnya nggak ada tapi supply-nya banyak gitu ya. Kayak misalnya kalau lu punya jeruk 5, terus permintaannya 10, stoknya cuma 5 nih, jadi kan harganya melambung karena yang 10 ini berebut nih nggak buat ngamanin stok yang ini gitu kan, jadi jor-joran harganya gitu. Tapi kalau stoknya banyak, yang minat cuma 2 gitu, stoknya 5, yang mau beli cuma 2, ya gimana ya, lu murahin harganya dong supaya tetap habis kan barang lu. Kurang lebih simpelnya gitu lah, efek ekonomi tuh gitu kan, supply and demand gitu. Supply-nya tinggi, demand-nya rendah, berarti harganya turun. Kalau supply-nya rendah, demand-nya tinggi, harganya naik gitu loh. Nah kalau di saham kan berarti kayak orang yang minat buat invest di saham tuh sekarang berarti lagi turun, lagi ngedrop. Orang-orang tuh lagi pada narikin duitnya. Banyak kok kalau lu lihat ya, orang-orang kayak, gue kan suka nonton komentator bola ya, kayak Coach Justin gitu, atau ya masih Pangeran Siahaan. Mereka ya terang-terangan gitu narik duitnya dari, ya Coach masih ngehold sih duitnya di saham, tapi Pange aja terang-terangan dia udah narik duitnya semua dari saham-saham di Indo gitu. Karena kenapa sih orang pada narik duitnya? Kalau orang narik duit dari investasi berarti kan dia narik duit, dia dapat duit nih, berarti dia lebih milih duitnya dia pegang sendiri, dia lebih milih megang duit cash daripada duitnya diinvestin. Kenapa dia lebih milih megang duit sendiri? Karena ya emang keadaannya lagi nggak stabil gitu, keadaannya nggak stabil. Jadi daripada gue invest tahu-tahu chaosnya negara gitu kan, duit gue hilang, yang mending gue pegang aja duit gue sendiri gitu. Ngerti nggak? Semoga kalian nyampe ya logikanya. Jadi iya, pada narikin duitnya gitu, pada megangnya liquid money gitu. Dan itu bahaya, dan itu bahaya karena beberapa sektor usaha gitu ya, itu butuh banget investor buat menggerakkan roda bisnisnya tuh. Mereka butuh banget investor gitu guys. Dan ini ya, kalau investor yang nggak ada berarti roda roda bisnisnya mangkrak gitu ya, stuck. Berarti produksi, dia punya produksi juga pasti berkurang. Kalau produksi berkurang berarti income juga berkurang, income berkurang tapi kalau spendnya tetap banyak, berarti ada spend yang harus di-cut, ujung-ujungnya orang dipecat-pecatin lagi. Dan ya ini ya bener, emang efek dominonya kayak gitu. Ini udah di oversimplify banget nih. Dan ya gimana ya, gua rasa tuh hubungannya juga sih kenapa makin banyak begal. Even di Jakarta tuh kacau men, di Bundaran HI ada jambret, gila gak sih? Maksud gue itu Bundaran HI itu Jakartanya Jakarta gitu, benar-benar pusatnya itu aja masih, kejahatan di situ tuh masih luput dari keamanan gitu. Mereka masih bisa beraksi di situ, kan gila banget. Iya kadang gimana ya, gue nggak mau membenarkan tindak kriminal ya, mereka tetap salah gitu, mereka tetap salah. Tapi lu semua pernah gak sih ngerasain kepepet banget gitu, kayak lu nggak benar-benar nggak punya duit sama sekali, sementara anak bini lu harus dikasih makan gitu misalnya, dan ya lu nggak ada kerjaan, nyari kerja susah, tapi lu tetap butuh duit, gimana gitu supaya gue dapet duit cepet gitu, gimana sih? Kalau nyari yang halal kan nyari kerja dulu, lamar dulu sana sini, belum tentu keterima juga nunggu sebulan dulu buat terima gaji, belum lagi saingan sama orang dalam, itu kan ya susah gitu. Jadi ya mereka milih jalan pintas kayak gitu buat masuk ke dunia kriminal. Sekali lagi, mereka salah salah ngebegal, salah ngerampok, jambret segala macam itu,
udahlah salah lah, nggak bisa dibenerin lah. Tapi kalau lu coba memposisikan diri jadi mereka, at least mungkin lu mengerti kenapa dia ngambil jalan itu gitu. Ya karena emang lagi kacau banget ini negara. Gua sampai ngepost di community post, nggak tahu ya kalian udah baca belum. IHSG segini, rupiah 18.000, lama-lama bubar di negara. Tentu gue nggak pengen ya ini negara bubar, karena gue masih ingin menikmati banyak hal positif dari negara ini. Ya tapi mungkin bukan negara, tapi pemerintahan yang harus dibubarin gitu, dirombak, direstrukturisasi besar-besaran gitu, dari pucuk sampai akar. you know gue gue makin gak ngerti lagi lah RI 1 ini mau bawa kita kemana gitu. Karena dia tuh kayak seakan-akan nggak tahu what's going on in this country gitu. Kayak benar-benar gue nggak tahu ya, apa mungkin teori konspirasi yang beredar tuh bener, kalau semua informasi yang masuk ke dia itu udah difilter, jadi yang masuk tuh bagusnya bagusnya doang. Dan ya itu parah sih, kalau sampai beneran kayak gitu itu parah sih. Kayak mereka ngomong yang baik-baiknya doang buat ngamanin posisi mereka, jabatan kita, tapi yang dikorbanin tuh ya rakyat gitu. Maksudnya bukan cuma ini, tapi ini udah menyangkut nyawa loh, nyawa banyak orang. Udah berapa banyak sih orang yang mati di begal, itu apa kurang kurang jadi contoh gitu. Di mana mana kalau ada kriminalitas banyak tuh karena ekonomi, faktor ekonomi. Mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya, tapi yang ada malah Jakarta apa kayak jam malam ya udah, yang jaga udah bukan lagi polisi tapi TNI. Iya betul, memang harus dijaga begitu, tapi dia tuh benerin juga dong sumber masalahnya, kenapa dia memilih seperti itu. Memang sama ovum itu ya karena mental, emang udah mental kayak males atau apa, jadi mereka maunya nyari duit cepet gitu, punya duit cepet tapi nggak mau capek. Itu memang salah, tapi kan gue yakin lebih banyak karena faktor ekonomi sih gitu. Dan sayangnya orang dulu kita pikir bakal peduli, ternyata tuh nggak peduli gitu. Orang yang kita pikir kayaknya dia deh yang bakal paling peduli sama permasalahan ini itu, di antara dua paslon lainnya gitu ya waktu pilpres. Ternyata dia ya begini hasilnya. Kalau apa gue ngomong kayak gini ke teman gue, kayak ada gimana, nyesel kan milih ini. Ya enggak sih, orang gue gak nyoblos, tapi maksud gue ya what's done is done gitu. Kayak ya udah, yang udah mah udah gitu, siapa juga yang nyangka dia bakal kayak gini. Ya nggak sih, siapa sih yang nyangka gitu kan. Jadi ya itu aja sih, gue pengen napping aja, gue capek banget ngeliat berita tuh yang negatif mulu. Gue rasa nggak ada berita positif ya akhir-akhir ini tentang negara ini, tentang ekonomi, tentang everything. Kayak semua itu negatif. Dan di tengah kekisruhan ekonomi itu, kayak tetap aja dia tuh, tetap aja kenapa sih makin lama kayak makin makin nyeleneh gitu tingkahnya, gue nggak ngerti dah. Makin blunder, makin, gue nggak tahu ya, dia kan punya penasehat banyak ya katanya, ahli-ahli segala macam, tapi blunder mulu gitu. Gue mah heran gitu, kerjanya pernah ngapain, yang advisornya pernah ngapain, dianya sampai blunder mulu. Kayak kurban berapa, 100 sapi, 1000 sapi, gue nggak tahu, pakai APBN gitu. Bahkan
Purbayanya ya nggak tahu gitu. Ibaratnya di kelas, nggak usah mikir negara deh, kalian pernah sekolah kan, di kelas itu ada duit kas kan, kalian bayar duit kas. Terus di kelas juga kan ada struktur organisasinya, itu kan ada ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris, segala macam. Ibaratkan di kelas nih kalian bayar kas, semua bayar kas ya, bayar kas gitu. Bayar 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 bayar, duitnya diatur sama bendahara, ya kan. Tiba-tiba nih, tiba-tiba ketua kelas lu ngide nih, pengen nyumbang gitu, ke mana gitu, pakai duit kas kelas kalian. Tapi bendaharanya nggak tahu, padahal ini tugasnya dia, ngatur duit itu tugas dia gitu. Lah berarti kan gue nggak tahu ya, either ini bendahara pura-pura nggak tahu, atau ketua kelasnya ngambil duitnya tanpa sepengetahuan bendahara. Iya dong, logikanya gitu dong, simpelnya aja nih, kita nggak usah mikir yang skala nasional dulu, skala kecil dulu deh di kelas gitu. Masa sampai nggak tahu bendahara, dia yang tiap hari ngolekin duit kas anak-anak, dia nyatetin kan kas, udah pada bayar belum, dia juga yang ngitung-ngitung, oh nih kita akan keluar sekian ribu buat fotokopi gitu. Itu kan tugasnya dia gitu. Tapi begitu ketua kelas pengen begini begitu, nggak ada koordinasi sama sekali sama bendahara, which is menurut gua nggak mungkin gitu. Ya mungkin aja sih karena melihat track record ketua kelasnya yang blunder mulu misalnya gitu kan, ya mungkin aja sih. Tapi udah gitu masih ada aja yang belain gitu, aneh gitu. Kayak apa ya, dari mana tuh yang belain katanya, ya nggak apa-apa lah gitu kan, ada dalilnya gitu. Begitu dicek sama guru gumpul juga, dalilnya ngaco gitu. Udah gitu ada juga yang ngebela karena nggak apa-apa lah, biar apa, nggak boleh ada orang yang kelaparan. Maksud gua memang betul tidak boleh ada orang yang kelaparan di hari besar kayak gitu, ya tapi caranya dong yang etis dong. Malah kata guru gembul, itu bisa jadi haram itu kurbannya anjir, karena nggak sesuai apa, syariat atau apa sih, pokoknya nggak sesuai aturan lah. Jadi ya gitu, capek, gue tuh capek, kalian tuh capek juga gak sih, kayak blunder mau blunder. Mau nyampe kapan ini, dolar mau sampai berapa anjir. Malah diproyeksiin sama beberapa ekonom kayak kalau polanya begini terus akhir tahun dolar jadi 20.000. Maksud saya ini sebagai, gue ngomong kapasitas diri gue aja ya, gue kan, gue tuh gamer gitu, gue tuh suka banget main game, dan gue tuh lagi pengen buat upgrade konsol, upgrade PC, apalagi ada game yang gue nanti-nantiin banget tahun ini, GTA 6 gitu. Kalau sampai 20.000 satu dolar, GTA bisa 2 juta, PS5 bisa 10 juta lagi, itu yang fat. Gimana anjir, harga RAM mau berapa, mau jadi berapa duit. Ini gue karena gamer ya, ini concern gue tuh di dunia itu aja dah, gak usah yang lain-lain dulu. Harga game GTA jadi 2 juta anjir, katanya 100 dolar kan GTA 6. Gila, tolonglah siapapun ya. Tentu gue berharap presiden yang presiden bisa jadi lebih baik ya, tapi ibaratnya walaupun presiden begitu, seenggaknya udah dia mah biarin aja begitulah, yang lain-lain aja kerja bener, dia mau ngapain aja biarin lah gitu kan sampai 2029. Tapi yang lain-lainnya please yang bener gitu kerjanya. Jadi yang blunder cukup dia aja gitu, yang kalian jangan blunder please gitu. Gue tuh capek bagi, aduh, blunder yang paling kacau tuh kayak apa, yang kepala BGN ya habis dapat penghargaan dari presiden kan, sekarang ditangkep. Udah gitu yang gantiin punya track record juga pernah viral karena ini itu. Udahlah stop lah MBG anjing, please. Please lah stop MBG, gue yakin banget semua ini efek domino dari MBG.
Gue nggak ngerti lagi, MBG itu terlalu banyak mudaratnya daripada maslahatnya gitu. Gue kasih satu contoh paling besar menurut gue kesalahan MBG itu kayak di penerapannya itu benar-benar nggak tepat sasaran. Kayak gue tuh kenalnya ada orang lah, dia tuh anaknya di sekolah negeri. Nah di sekolah negeri ini tentu dapat MBG. Nah MBG ini kan targetnya mau. Nah MBG ini kan tadi targetnya murid-muridnya ya. Tapi gue tahu persis itu murid yang dapat MBG, yang orang gue kenal ini anaknya yang dapat MBG, dia itu kayak kan dapatnya, kita nggak usah ngomongin makanannya dulu deh, dia dapatnya makanan-makanan kayak banyak sayur dan yang dia nggak suka makan itu. Nah yang dia lakuin adalah dia bawa pulang makanannya, dan begitu sampai rumah yang makan itu either orang tuanya atau kakaknya karena dia nggak suka makan itu. Ini kan udah kacau banget ya, maksud gue ente mau benerin stunting, mau benerin masalah gizi di anak-anak anak sekolah, tapi penerapannya begini. Maksud gue kenapa sih nggak harus dihabisin gitu di sekolah? Itu aturan yang begitu harusnya begitu. Suka nggak suka harus habis di sekolah, nggak boleh bawa pulang. Kalau kayak gini kan yang dibenerin gizinya bukan anaknya tapi orang tuanya sama kakaknya yang nggak sekolah, bukan target utama dari ininya, dari programnya. Jadi udah nggak bener banget. Dan itu dia hampir setiap hari kayak gitu, orang dia yang makanannya itu doang. Dan yang gue bingung tuh, ini baru ya masuk ke topik makanannya, kayak makanannya dapat ricis nabati gitu, makanan bungkus-bungkusan gitu, kayak makanan warung. Gue nggak ngerti, itu kan ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada perasa buatannya. Bergizi dari mana bergizi dari mana Gue nggak pernah ya denger ahli gizi atau dokter atau apa yang merekomendasikan buat orang stunting tuh makan aja makanan jajanan warung. Nggak pernah gue denger kayak gitu. Well, memang kadang ada bakso, tapi baksonya pun kayak bakso abang-abang yang di plastik gitu, kayak habis beli di abang-abang gerobak yang ada depan sekolahnya gitu. Tapi udah tahu makanannya begitu, kesannya ngasal. Yang kerja di dapur MBG tuh kayak ngeluhnya capek banget kerja di situ, kerjaannya nggak udah. Gue juga kenal orang yang kerja di pabrik pabrik ya, dapur MBG gitu, karena emang dia bilang kerjanya capek banget kerja di sini, kerjanya nggak udah. Gue nggak tahu ya itu emang kenyataannya begitu atau emang dia nutupin aja karena supaya nggak banyak orang lagi yang makin daftar ke dapur MBG, karena gajinya lumayan gede kan. Bisa, gue denger kan dari dia itu bisa 1 juta seminggu gajinya, dan Sabtu setengah hari, Minggu libur. Ya normal lah jam kerjanya. Dan kerjanya itu kan 3 shift ya sehari, satu shift 8 jam. Gila, itu gila banget. Makanya udah, please stop aja MBG, gue capek ya makin banyak berita negatif. Kayaknya jangan jangan kita dikutuk gara-gara MBG. Anjir, kita kena kutukan MBG karena ya gimana ya, sesuatu yang nggak siap tapi dipaksain ya begitu jadinya, kayak MBG ini. Akhirnya please stop. Siapapun ya yang denger, yang nonton podcast ini, ayolah bantu suarain stop MBG, stop MBG. Gak, dan gue pengen tuh semua tuh fokus gitu ke tujuan utama kita, stop MBG. Nggak usah teralihkan ini tuh, apalagi abisnya ada Piala Dunia kan, semua wah, semua lupa, semua euforia, happy happy gitu. Tapi
itu tuh semu gitu. Begitu itu selesai, kita beralih dari halaman satu ke halaman lainnya, baru kelihatan bobrok aslinya kelihatan lagi. Jadi makanya please, kalau siapapun yang punya punya platform yang besar, punya masa yang besar, ayolah bantulah gitu kan. Stop MBG. Udah gitu ada buzzer-buzzer anjing lagi, kayak YouTuber gede juga ada juga yang jadi buzzer. Gue heran. Ya nggak masalah sih, emang gue tahu duitnya gede. Tapi ya semoga pada dapat hidayah gitu ya, pintu hatinya tuh terbuka gitu. Masa gue dapat duit segini sementara di tempat lain orang tuh struggling antara hidup dan mati karena faktor ekonomi yang begini dan begitu. Karena yang BG gue ya karena yang BG anjing. Udahlah, please stop MBG, please. Gue tuh ketawa-tawa bukannya karena gue ngetawain orang-orang yang kesusahan gitu ya, tapi karena ironi banget. Gue ngetawain ironinya gitu, kita tuh struggling antara hidup dan mati, sementara orangnya yang menyebabkan ini kayak yang merasa nggak bersalah aja gitu. Lu kesel kan, lu kesel kan, misalnya lu lagi anteng-anteng nih, misalnya lu lagi duduk anteng, tiba-tiba lu digampar sama orang. Begitu lu nengok orangnya kayak dah 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 dah, kayak nggak merasa bersalah gitu, lu kesel kan. Ya sama anjing, itu rasanya tuh kayak gitu. Lagi hidup anteng-anteng enak-enak, tiba-tiba dihajar sama sama apa ya, krisis sebegininya gitu. Terus gitu begitu lihat orangnya yang mencanangkan proyek ini, dia kayak nggak merasa bersalah gitu. Nah, ke luar negeri ya kan, luar negeri ke sana ke sini. Udahlah, capek gue ya pingnya. Gue cuma berharap MBG di stop aja. Udahlah, sekian aja, thank you semuanya, bye bye.